Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Jayadi Nugraha dengan NIM 2362595. Saya akan menjelaskan mengenai uh, UAS statistik dan probabilitas, yaitu mengenai analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Nah, supaya tidak membuang-buang waktu, saya akan langsung saja untuk menjelaskan mengenai definisi dari analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana yaitu analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen penyebab dan satu variabel dependen akibat dengan menggunakan persamaan garis lurus. Intinya, metode ini mencoba menentukan bagaimana perubahan pada satu variabel X mempengaruhi variabel lainnya atau Y secara linear. Nah, analisis regresi sederhana ini digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Nah, asumsinya yaitu data diambil secara random dari populasi, data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, hubungan antara variabel linear. Nah, mungkin bentuk umumnya yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX dan koefisien A dan B dengan rumus A sama dengan rumus ini, seperti rumusnya ini, sigma Y kali sigma X kuadrat 2 kurang sigma X sigma XY N kali sigma X kuadrat 2 kurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat 2 dan B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y. Terus lalu N kali sigma X kuadrat 2 kurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat 2. Nah, mungkin kita bakal langsung saja mendistribusikan ya, langsung ke studi kasus saja, yaitu studi kasus pertama. Yaitu suatu penelitian dengan judul hubungan waktu belajar X dengan nilai ujian Y. Nah, di sini kita bisa melihat gimana ini adalah hubungan waktu belajar di X dengan nilai ujian Y. Nah, di sini ada beberapa variabel, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Y 65, 70, 75, 80, 85, 88, 96. Nah, saya sudah membuat hasil yang untuk menganalisis regresi sederhananya dengan menggunakan X kuadrat 2, Y kuadrat 2, dan XY untuk menentukan dari rumus yang sebelumnya tadi. Rumus ini. Untuk menentukannya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa N atau jumlah data di sini adalah 7 atau nilainya 7 lah. Nah, sigma X sama dengan 35. Nah, 35. Nah, sigma Y sama dengan 559. Nah, sigma X kuadrat 2 yaitu 203. Nah, sigma Y kuadrat 2 sama dengan 45.335. Nah, sedangkan sigma XY sama dengan 2.934. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai analisis regresi, menghitung koefisien dari regresi. Dan cara ini, mungkin saya bakal lebih menjelaskan juga dengan supaya langsung sekalian dengan Excel-nya ya. Saya sudah menyiapkan di sini Excel-nya. Bentar. Nah, Excel-nya ya. Sama ya.
Nah, kita disuruh menentukan dari rumus-rumus sebelumnya tadi, menghitung koefisiennya, yaitu variabel A yang dimana di sini kita disuruh X tadi sigma Y tadi yaitu 559 kali 203 sigma X kuadrat 2 kurang sigma X kali sigma XY. Nah, kan tadi sigma Y itu 559. Nah, sigma X kuadrat 2 itu 203, sigma sigma X 35, sigma sigma XY itu 2934. Nah, terus kita lanjutkan lagi di mana di sini ada N, yaitu nilai data, yaitu 7, dikali dengan sigma X kuadrat 2, yaitu 203, dikurang dalam kurung sigma X, tutup kurung kuadrat 2. Nah, 35 kuadrat 2. Nah, setelah kita hasilkan itu, kita kalikan, di mana ini di sini juga sudah menjelaskan kalau ini dikali, lalu menghasilkan data yaitu menghasilkan data ini yang sigma Y kali sigma X2 ini menghasilkan data 113.477 dikurang 100.000 100 2.690 dan ini hasil ini 7 kali 203 menghasilkan 1.421, 35 dikuadratkan 2 yaitu menghasilkan 1.225, lalu 2 ini setelah dikurang menghasilkan 10.787. Nah, sama kan dengan di Excel 1.787. Nah, terus 1.421 yang di bawah ini dikurang 1.225 yang hasilnya yaitu 196.000 yang di Excel. Nah, setelah kita dapat dari hasil dari semua perkalian dan pengurangan ini, kita dapat hasil 10.787 per 196. Nah, hasilnya yaitu 55.036. Aduh, salah penyebutan. Maaf ya. Nah, selanjutnya kita menghitung koefisien regresi yang B-nya lagi. Nah, cara menghitung koefisien regresi yang B-nya lagi yaitu dengan cara hampir sama seperti tadi, kita menentukan 7 terus sigma X-nya 2934 kurang sigma X kali sigma Y yaitu sigma X 35 kali 559 yaitu sigma Y. Nah, selanjutnya 7 kali sigma X kuadrat 2 sama seperti di atas tadi. Lalu setelah itu kita dapat hasil dari 7 kali 2934 ini hasilnya yaitu 20.538. Terus 35 kali 559 ini kita dapat 19.565. Nah, setelah itu kita kurangi hasil dari hasil ini tadi. Kita kurangi, maka hasilnya 973. Nah, sama seperti yang di Excel juga, hasilnya 973. Nah, karena tadi yang di bawahnya sama atau tidak, jadi saya tidak harus menyebutkan yang di bawahnya juga, walaupun sebenarnya harus sebutkan. Nah, jadi hasil yang didapat dari semua perhitungan
pengurangan dan perkalian tadi, di B dapat 973 per 196 yang menghasilkan 4,964. Nah, sama seperti di Excel, hasilnya juga sama. Lanjut lagi, kita akan menghitung jumlah kuadratnya. Nah, jumlah kuadrat ini adalah jumlah kuadrat. Kita pertama harus menghitung jumlah kuadrat totalnya. Nah, jumlah kuadrat totalnya itu dihasilkan dari seperti di rumus ini, JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y kuadrat 2. Berarti hasil yang dari kita perhitungan di awal tadi Y kuadrat 2 itu adalah jumlah kuadrat total. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi A atau JKA. Nah, JKA sama dengan dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat 2 per N. Nah, menghasilkan 559 tadi, yaitu sigma Y 559 dikuadratkan 2, habis itu dibagi sama 7. Di bawahnya sini, karena hasil dari N tadi itu hasilkan nilai data. Jadi, ini 7. Nah, selanjutnya, karena hasil dari 559 kuadrat 2 ini yaitu 312.481 per 7, maka hasil dari 312.481 per 7 itu yaitu 44.640,14. Nah, sama hasilnya seperti yang di sini. Di Excel, saya sudah menentukan semuanya. Maka ini hasil kuadratnya. Saya sengaja kasih 2 supaya saya tidak terlalu ribet untuk kuadratin dan tanpa harus mengubah-ubah supaya tahu yang dimana bagiannya. Nah, ini hasil dari 481 dan ini hasilnya dari JKA. Nah, terus kita menghitung jumlah kuadrat reduksi. Jumlah kuadrat reduksi di rumusnya yaitu JKR, jumlah kuadrat reduksi sama dengan JKT sama JKA, hasil JKT dan kurang JKA. Nah, maka hasil dari 45.335 ini dikurang dengan 44.640,14. Nah, seperti yang di sini, ini tinggal dikurangi, maka hasil dari kurang dari JKT dan JKA tadi yaitu 664,86. Nah, sama seperti di Excel, saya tidak usah menjelaskan lagi seperti perulangan lagi, di mana ini JKT dan ini adalah JKA yang dibagi, lalu yang dikurang, maka menghasilkan 694.000,86. Nah, selanjutnya kita masih harus menghitung lagi jumlah kuadrat regresi B atau JK-grek. Nah, JK-grek di rumusnya itu B kurung kurawa sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N. Tutup kurung kuadrat. Nah, kita harus menentukan bagaimana cara perhitungannya. JK-grek itu B itu apa sih tadi? B itu hasil dari rumus sebelumnya. Waduh, bentar ya. Kita salah tekan tadi. Ya, di bagian sini. Dia di bagian sini. Nah, ini yang dipakai, ini B-nya. Nah, hasil dari B tadi yaitu 4.964 dikali dengan kurung kurawa 2.934 yang dimana itu sigma XY. Sigma XY itu 234 dikurang dengan dalam kurung. Di sini saya buatkan dalam kurung
35 kali 559. Nah, kita harus menentukan dulu hasil dari dalam kurung kerawa ini, yaitu dengan cara kita hitung dan Excel. Nah, dihitung dan Excel itu kita menghitungnya dengan cara ini nih. Nah, di sini kan di sini X, Y, berarti ini X, Y kan, sigma X, Y-nya 35 kali 559. Nah, terus dibagi, setelah dapat hasilnya ini, kita bagi dengan 7. Nah, maka hasilnya yaitu 2795. 207. Nah, sama seperti di sini. Setelah turun hasilnya begini. Maka Jgreg ini hasilnya 4964 kali dalam kurung kurawa 2934 kurang 2795. Nah, setelah itu kita kurangi lagi yang di dalam kurung kurawa ini, yaitu dengan menghasilkan dengan menghasilkan 139. Nah, 139 ini kita kalikan dengan 4964 atau 4,964. Nah, maka menghasilkan 690,04. Maka jumlah kuadrat regresi itu adalah hasilnya adalah 690,04. Nah, selanjutnya lagi kita akan menghitung mengenai menghitung jumlah kuadrat sisanya. Nah, jumlah kuadrat sisanya itu kita tinggal menghitung JKS seperti di rumusnya yang ditulis di sini. JKS sama dengan JKR kurang JKgreg. Nah, di mana JKR tadi hasilnya 694,86 kurang 690,04 Jgreg tadi dan menghasilkan 4,86 sama seperti di Excel. Saya sudah menghitungnya dengan seksama. Oke. Sesama, di mana JKR ini hasilnya 694,86 dan dengan hasil dari Jgreg maka menghasilkan 4,82. Nah, setelah kita menghitung semuanya ini, kita menghitung uji F-nya. Menghitung uji F-nya itu F hitungnya itu kita hitung setelah kita berkorelasi dengan semua nilai-nilai yang sudah kita tentukan tadi. Nah, dengan cara Jgreg tadi F sama dengan Jgreg kurang 1 per JKS bagi dalam kurung N kurang 2. Nah, maka dituliskan jika dibilangkan F sama dengan 690,04 dibagi 1. Lalu di per 4,82 bagi dalam kurung 7 kurang 2. Maka hasil dari hal tersebut yaitu kan 7 kurang 2 itu 5. Nah, setelah dapat itu kita bagilah 4,82 ini bagi 5, maka menghasilkan 0,964. Nah, terus 690,04 ini dibagi dengan 1 karena dibagi cuma 1 maka hasilnya juga cuma turun hasilnya sama karena cuma dibagi 1. Maka setelah kita penilaian tadi F sama dengan 690,04 per 0,964 sama dengan 715,04
Nah, cara kita menentukan kriteria jika F hitung kurang atau sama dengan F tabel sama dengan HO diterima. Jika F hitung sama dengan F tabel sama dengan lebih dari F tabel sama dengan HO ditolak. Nah, cara menghitung F tabel itu sedemikian rupanya kayak gini. DK pembilang sama dengan 1, jumlah variabel bebasnya, penyebutnya kan, penyebut daftar DK itu apa ya? Daftar kebebasan apa? Lupa. Deviasi kebebasan penyebut yaitu sama dengan N kurang 2 sama dengan 5. Nah, maka menghasilkan F tabel 6,61. Mungkin kalau misalnya cuma jalan begini, mungkin saya seperti mengada-ngada. Cuman, saya punya bentar ya. Saya lupa keluarin. Nah, tabel aslinya yang saya sudah cari sedemikian di internet. Sama seperti pembilang di mana hasil dari deviasi kebebasannya itu penyebutnya sama dengan N kurang 2 sama dengan 5, berarti kan ini pembilangnya 1, berarti di satu sini dia. Lalu karena dia di 5 berarti yang dicari itu 6,61. Oke. Nah, 6,61 ini berarti sudah valid dong, F tabelnya itu 6,61. Lalu kita jelaskan lagi kesimpulannya. Kesimpulan dari perhitungan tadi yaitu F hitung sama dengan 715,59 lebih besar dari F tabel ya, dengan 6,61. Maka HO-nya ditolak. Nah, kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara waktu belajar dengan nilai ujian berdasarkan persamaan Y sama dengan 5,5.036 plus 4,964 X. Nah, artinya, setiap penambahan waktu belajar 1 jam akan meningkatkan nilai ujian sebesar 4,964 poin. Konstantanya yaitu 55,036 menunjukkan prediksi nilai ujian jika tidak belajar sama sekali. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mendapat dari studi kasus pertama, kita langsung lanjut lagi ke studi kasus kedua. Nah, studi kasus kedua yaitu suatu penelitian dengan judul hubungan jumlah kopi yang diminum X dengan tingkat fokus kerja Y. Nah, berarti X-nya itu hubungan jumlah kopi yang diminum, terus dengan tingkat Y itu tingkat fokus kerjanya. Nah, ini sudah tabel yang saya sudah bikin sendiri yang sudah ada sigmanya. Maka kita diketahui dari tabel ini nilai datanya sama dengan 7. Nah, sigma X-nya 28, sigma Y-nya 459, sigma X kuadrat 2 140, sigma Y kuadrat 2 30.379, sigma X Y-nya sama dengan 1924. Nah, sama seperti yang terbilang di sini hasilnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oh, saya belum ganti ini. Nah, sudah ganti. Sama seperti sebelumnya di studi kasus pertama, kita harus menghitung koefisien regresnya lagi. Nah, tadi kita sudah tahu kan kalau misalnya sigma Y itu 459, sigma X kuadrat 2 itu 140, sigma X itu 28, sigma X itu 1924. Nah, maka di sini kita tentukan dulu 459 kali 140
kurang 28 kali 1924. Nah, lalu kita lihat juga bawahnya itu. N, kan N, N sama dengan 7. Nah, sigma X kuadrat 2, 140 sama kurang, dalam kurung sigma X, 28, tutup kurung kuadrat 2. Maka, hasil dari 459 ini dikali 140 hasilnya 64.260. Nah, sedangkan 28 kali 1924 ini menghasilkan 53.872. Nah, lalu di bawahnya lagi 7 kali 140 yaitu 980 dikurangi 28 dalam kurung 28 yang sudah dikuadratkan 2 yang menghasilkan 784. Nah, maka setelah kita kurangi 64.260 kurang 53.872 menghasilkan 10.388. Sama seperti yang di Excel, hasilnya 10.388. Lalu, yang di bawahnya juga 980 kurang 784 sama dengan 196. Maka hasil dari perkalian dan pengurangan ini yaitu 10.388 per 196 yang menghasilkan 53.000. Lalu kita lanjut lagi, kita menghitung koefisien yang bagian B-nya lagi. Nah, ini N sama 7 sigma XY yaitu 1924 dikurang sigma X kali sigma Y. Sigma X kita sudah tahu 28 dikali 459. Nah, di bawahnya masih sama seperti yang di atas. Yang dimana hasilnya juga sama seperti yang. Jadi saya hanya menjelaskan bagian atasnya saja. 7 kali 1924 menghasilkan 13.468. Nah, 28 kali 459 menghasilkan 12.852. Ini setelah itu kita tinggal kurangi saja ini karena kita sudah tahu perbandingannya sama dengan yang di atas. Jadi kita hanya kurangi yang di bagian atasnya saja. 13.468 kurang 12.852 hasilnya 616. Maka hasil dari perkalian dan pengurangan tadi menghasilkan 616 per 196 yang menghasilkan 3,143. Nah, sama seperti di Excel, B mendapatkan hasil 3,143 dan sama seperti yang di pernya tadi 616 196 menghasilkan 3,143. Lalu kita lanjutkan lagi mengenai kita menghitung jumlah kuadratnya lagi. Nah, menghitung jumlah kuadrat pertama seperti tadi kita menghitung jumlah kuadratnya. Kita tahu kalau misalnya jumlah kuadrat itu kita sudah tahu bahwa sigma y kuadrat 2 itu hasilnya 30.379. Lalu kita lanjutkan lagi dengan menghitung jumlah kuadrat regresi A, JKA. Nah, JKA itu dalam kurung sigma y dalam kurung tutup kuadrat tutup kurung kuadrat 2 per N. Nah, hasilnya sigma Y itu menghasilkan 459 dikuadratkan 2. Maka hasilnya 210.681. Maka hasil dari ini menghasilkan 210.681 per 7 yang menghasilkan 30.097 30.097
30097,29. Saya mohon maaf, saya kurang tahu penyebutnya bagaimana. Lalu di sini ada menghitung jumlah kuadrat reduksinya, JKR. Sama seperti sebelumnya tadi, JKR sama dengan JKT kurang JKA, yaitu hasil dari ini dan ini. Maka hasil dari kedua ini tadi dikurangi, maka menghasilkan 281,71. Kita lanjutkan lagi, yaitu dengan menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JGREG. JGREG, karena kita tahu B-nya tadi hasilnya yaitu 3,143 dikali dengan kurung kurawa 1924 dikurang dalam kurung ini XY 28 kali sigma X 28 kali sigma Y 459 per N, yaitu 7 hasil data, nilai data. Nah, setelah itu hasil dari 28 kali 459 lalu dibagikan dengan 7, hasilnya 1836. Sama seperti yang di Excel, sigma Excel sama hasilnya 1836. Ini juga turun. Lalu kita tinggal kurang ini dulu. 1924 dikurang 1836 dikurangi dengan 80 dikurang maka hasilnya 88, maka penghasilannya yaitu 3,143 dikali dengan 88 maka menghasilkan 276,57. Nah, kenapa ini hasilnya tadi ini di sini tidak ada di sini? Karena saya pakai langsung begini nih. Dia punya rumus. Maka B kali C 28 D28. Maka hasilnya ini saya langsung regresikan. Mungkin ada kesalahan juga atau gimana? Oh, karena ini dikurangi dulu ya. Iya, ini dikurangi dulu. Mungkin kalau misalnya ada salah mohon di komen ya. Nah, lalu karena kita sudah tahu kalau JGREG itu 276.057, maka kita langsung menghitung jumlah kuadrat sisanya saja, yaitu JKS sama dengan JKR kurang JKGREG. Nah, JKS berarti sama dengan bilangan 281,71 kurang 276,57 yang menghasilkan 5,14. Sama seperti yang di Excel, ini juga dikurangi. Lalu kita langsung saja menghitung UJF-nya atau ya, menghitung UJF-nya. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya. JKGREG dikurang 1, JKS dikurang 1 dibagi 1, JKS dibagi dalam kurung N kurang 2. Maka bilangannya 276,57 bagi 1 per 5,14 bagi 7 kurang dalam kurung 7 kurang 2. Karena dia nilai data, N itu nilai data. Nah, lalu berarti hasilnya karena kita tahu 7 kurang 2 ini 5, maka hasil dari 5,14 bagi 7 bagi 5 ini hasilnya 1029. Dan karena ini tadi cuma dibagi 1, maka hasilnya cuma turun 276,57. Maka UJF atau F hitung 276,57 bagi 1029 sama dengan 268,89. Maka hasilnya ini. Lalu kita menentukan kriterianya seperti tadi sebelumnya. Jika F hitung kurang atau sama dengan F tabel, maka HO diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO-nya ditolak. Nah, sama seperti tabel sebelumnya tadi, tidak usah kita menjelaskan ini karena saya sudah memperlihatkan tadi
F tabelnya kayak mana, ini sama, ini juga 7. Maka ini juga hasilnya juga 661. Maka kita langsung lanjutin langsung kesimpulannya saja, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu F itu atau 268,89 lebih dari F tabel yaitu dengan nilai 6,61, maka HO-nya ditolak. Nah, berarti terdapat hubungan signifikan antara jumlah konsumsi kopi dengan tingkat fokus belajar. Berdasarkan persamaan Y sama dengan 53.000 plus 3,143X, artinya setiap tambahan satu cangkir kopi akan meningkatkan tingkat fokus belajar sebesar 3,143 poin. Nilai awal fokus tanpa minum kopi diprediksi sebesar 53.000. Nah, kita langsung saja ke studi kasus ketiga. Nah, studi kasus ketiganya yaitu suatu penelitian dengan judul hubungan lama menggunakan sosial media, yaitu X, dengan tingkat kecemasan. Nah, berarti hubungan lama menggunakan medsosnya itu, yaitu X, nah sedangkan tingkat kecemasannya itu Y. Lalu, karena saya sudah taruh di tabel sini, berarti kita tinggal dapat informasi dari data-data ini, yaitu sigmanya. Kita tahu berarti nilai dari data ini adalah 7. Sigma X itu adalah 28, sigma Y itu 329, sigma X kuadrat 2 itu 140, sigma Y kuadrat 2 itu 16.483, dan sigma X-nya itu 1481. Nah, langsung saja kita menghitung koefisien regresinya. Sama seperti kita tahu, X yaitu 329 kali 140 kurang 28 kali 1481. Nah, 399 ini dikali 140 menghasilkan 46.060. Nah, sedangkan 68 kali 1491 itu menghasilkan 41.468. Nah, ini sepertinya sama seperti sebelumnya, tapi saya bakal jelaskan karena ini studi kasus yang ketiga dan ini studi kasus yang lain juga. 7 kali 140, 7 adalah nilai data, 140 adalah sigma X kuadrat 2, dikurangi dengan dalam kurung sigma X, namun dia di dalam kurung terus lalu dikuadratkan 2, maka 28 dikuadratin 2 di sini. Hasil dari 7 kali 140 adalah 980 dikurangi dengan hasil dari 68 kali 28 atau 28 kuadrat 2, hasilnya 784. Nah, hasil dari 46.060 kurang 41.468 hasilnya 4.592 per 196 yang menghasilkan 63,429. Nah, kita langsung menghitung koefisien regresi yang B-nya lagi. Kita diketahui kalau misalnya nilai datanya itu 7, sigma X-nya itu 1421, sigma X-nya maksudnya, sigma X-nya itu 8, dikali dengan sigma Y, yaitu dengan hasil 329. Karena ini sama dengan di atas, jadi saya tidak harus hitung yang di atasnya lagi, karena ujung-ujungnya juga sama ya. Nah, maka hasil dari 7 kali 1461 ini hasilnya 10.367. Nah, sedangkan 28 kali 329 ini hasilnya 9.212. Nah, lalu kita tinggal kurangi 10.367 ini dikurang dengan 9.212, yaitu menghasilkan 1.155 per 166.
Berarti hasil dari perkalian dan pengurangan tadi yaitu 1155 per 196 yang menghasilkan 5,893. Lalu kita tinggal menghitung jumlah kuadratnya lagi. Kita menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total kita tahu kalau misalnya sigma y kuadrat 2 itu uh, adalah, saya lupa ganti Excel-nya, maaf ya, yaitu 16.483. Maka JKT-nya itu 16.483. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat regresinya, yaitu dengan menghitung sigma y yang dikuadratkan dengan 2 dan hasil 108.241 per 7, karena ini kan nilai data, jadi nilai data itu 7. Nah, hasil dari 108.241 per 7 ini hasilnya yaitu 15.463. Lalu kita tinggal menghitung jumlah kuadrat reduksi atau JKR. JKR itu seperti yang kita tahu, JKR sama dengan di sini seperti ini diketahui JKT kurang JKA. Maka hasilnya ini dikurang dengan hasilnya yang ini menghasilkan 1020,00. Nah, salah. Ya. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi B-nya atau JGREG. Kita sudah ketahui kalau misalnya B itu 5.853 karena kita tadi habis dari menghitung regresinya. Lalu di sini ada sigma X yaitu 1451, sigma X dengan 28, sigma Y 329. Berarti kita hitung dulu dengan 28 kali 329 per atau bagi 7. Maka menghasilkan 13.316. Lalu kita kurangi 1481 ini. Kita kurangi dengan 1316, maka menghasilkan 165. Lalu 5.000 atau hasil B tadi 5.893 dikali 165 menghasilkan 972,32. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa yaitu sama dengan JKR kurang JKGREG. Nah, JKR itu hasilnya 1020,00 dikurangi dengan 972,32 sama dengan atau menghasilkan 4,82. Lalu kita menghitung UJF atau kita menghitung F hitungnya. Nah, F sama dengan JGREG bagi 1 per JKS bagi N kurang 2. Maka jika dibilangkan F sama dengan 972,32 bagi 1 di per 47,68. Aduh, kayaknya salah nih. Bentar ya. JKS berarti hasilnya ini ya. Aduh, saya keliru. 4,82. Nah, 4,82 bentar ya. JKS. Oh, JKS di sininya beda ya. Oh, hasil JKS-nya 47. Oh, berarti ini yang salah. 68. Oke, berarti ini kita ganti. Berarti tadi yang tadi itu betul. 68. Saya yang keliru. Maka 47,68 dibagi dengan 7 kurang 2 yaitu 5. Maka menghasilkan
hasil dari hitung jumlahnya tadi yaitu dengan hasil 9.536. Oh, berarti saya lupa ubah tadi ya. Nah, sama ini kok di Excelnya hasil F hitungnya. Lalu karena ini tadi cuma dibagi 1 maka dia cuma turun. Maka F sama dengan 972,32 per 9.536 menghasilkan 101,97. Maka kita, karena tadi kita menentukan kriterianya jika F hitung kurang sama dengan F tabel, maka O-nya diterima. Jika F hitungnya lebih dari F tabel, maka O-nya ditolak. Sama seperti tadi, F tabelnya sama, kita masih memakai 6,61. Lalu kita langsung ke kesimpulan dari studi kasus ketiga, yaitu dengan F hitung menghasilkan 101,97 lebih besar dari F tabel 6,61, maka HU-nya ditolak. Maka terdapat hubungan signifikan antara durasi bermain media sosial dengan tingkat kecemasan. Nah, berdasarkan persamaan Y sama dengan 23.429 bagi E tambah 5,893 X. Artinya, setiap penambahan waktu bermain media sosial 1 jam meningkatkan tingkat kecemasan sebesar 5.893 poin dengan durasi 0 jam. Tingkat kecemasan diperkirakan sebesar 23,429. Nah, karena kita sudah menjelaskan mengenai sederhana dan studi kasusnya tadi, kita langsung saja mengenali analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dependen dengan dua atau lebih variabel bebas dependen secara linear. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai-nilai variabel bebas. Nah, digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Penjelasannya seperti di sini. Penjelasannya regresi linear dengan dua prediktor terdiri dari satu variabel terikat dengan dua variabel bebas, seperti ini penjelasan tadi. Regresi linear dengan tiga prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas atau lebih, atau bebas, mungkin bebasnya, bersama regresi linear dengan dua prediktor variabel bebas. Nah, di sini rumusnya itu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, keterangannya Y sama dengan variabel terikat, X1 sama dengan variabel bebas pertama, X2 sama dengan variabel bebas kedua. A, B1 dan B2 ada sama dengan konstantanya. Nah, kita langsung saja menjelaskan dari studi kasus pertamanya. Nah, di sisi studi kasus pertamanya itu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makan ikan, yaitu pengaruh makanan ikan X1 dan panjang ikan X2 terhadap berat ikan, yaitu E, di desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Nah, keterangannya yaitu Y sama dengan berat ikan, X1 sama dengan pengaruh makanan ikan, pengaruh makanan ikan. Nah, X2 itu panjang ikannya. Nah, seperti di sini. Ini nilai-nilai yang bakal kita konversikan lagi nanti. Nah, ini rumus-rumus yang akan kita pakai mengenai A, B1 dan B2 yang tadi. Yang ini nih, konstantanya. Cara kita mendapatkan nilai konstantanya dan cara kita mengkonversikan nilai ini dulu baru kita dapat nilai konstantanya dari rumus-rumus ini.
Nah, kita dari tabel ini kita sudah ketahui bahwa eh, dapat peroleh adalah sebagai berikut. Sigma X1 sama dengan 108, Sigma X2 1387, Sigma Y sama dengan 468, Sigma X1 kali Y sama dengan 4236, Sigma X2 kali Y yaitu 54311, Sigma Sigma X1 kuadrat 2 yaitu hasilnya 1000, Sigma X2 kuadrat 2 yaitu hasilnya 162.661, lalu sigma Y kuadrat 2 menghasilkan 18.320. Lalu di sini ada sigma X1 kali X2 yang menghasilkan 12.665. Dan karena nilai datanya 12, maka nilai datanya di sini 12. Nah, kita langsung saja untuk memperoleh datanya gimana. Nah, ada yang terlewat kah? Oke. Nah, sebelum kita melakukan tadi, kita harus menyederhanakan skor tadi dan cara ini, yaitu sigma X1 kuadrat 2 kita perkecil lagi dengan cara sigma X1 kuadrat 2 yaitu 1000 dikurangi dengan sigma X1 dalam kurung dikuadratin 2 bagi N. Maka 108 tadi sigma X1 nya dikuadratin 2 terus 12 tadi N tadi, lalu hasil dari 1000 kurang dalam kurung 108 tutup kurung kuadrat 2 per 12 sama dengan 28. Nah, ini juga seperti tadi, namun ini cuma diganti dengan sigma X2 dikuadratkan 2, maka ini hasilnya 162.691 dikurangi dengan dalam kurung 1387 tutup kurung 2 tutup kurung kuadrat 2 per 12 menghasilkan 2376,92. Ini juga hampir sama seperti yang di atas, cuman ini diganti sama sigma Y kuadrat 2-nya. Sigma Y kuadrat 2 yang menghasilkan 18.320. Dan sigma Y biasa, lalu dikuadratkan 2 dia, per 12, yaitu nilai datanya, menghasilkan 68. Lalu sigma X1 kali Y kali Y dikurang dan sigma X1 biasa dikali dengan sigma Y biasa lalu dibagi dengan N atau nilai data. Seperti ini gambarannya. 4.236 dikurangi dalam kurung 108 dikaliin dulu dengan 468 per 12. Maka hasilnya 24. Oh ya, saya lupa memberitahu mengenai Excel-nya. Ini sama perhitungannya. Udah, nggak kelihatan. Nah, yang bagian ungu ini. Nah, bagian ungu ini menjelaskan mengenai menyederhanakan datanya. Jadi pasti ada di hasilnya juga ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu ada di 24. Nah, 24 ini ada di sini. Nah, lanjut lagi. Ini sama seperti ini, cuman ini yang di X2-nya. Berarti hasilnya X2 itu X2 kuadrat kali Y itu hasilnya 54.311 dikurang dengan dalam kurung 138.7 yaitu dengan X2 biasa, sigma X2 biasa dan sigma Y sigma Y biasa terus dibagi sama 12 sama dengan 218 menghasilkan 218. Lalu ini X1 kali X2
sigma X1 res 2 menghasilkan 12.665, mana? Coba lihat ya hasilnya ini. Lalu ini 108 yaitu sigma X1 biasanya, terus dikali dengan sigma X2 biasanya. Maka 108 dikali 1387 per 12 menghasilkan 182. Sama ya. Lalu kita tinggal menghitung. Kita jangan dulu menghitung dari A-nya dulu, kita harus menghitung dari B1-nya dulu karena nilai A-nya konstantinnya tadi itu dihasilkan dari B1 sama B2-nya. Jadi B1-nya dulu, B2-nya, lalu A-nya. Nah, kita jelaskan di sini B1-nya dulu. Aduh. B1-nya itu karena sigma X2 kuadrat 2, maka hasilnya tadi 2376,92 yang ini. Hasil yang kedua ini. Lalu dikali dengan 24 yaitu hasil dari sigma X1 kali Y. Lalu dikurang dengan 182. 182 itu sigma X1 kali X2. Tuh, itu kan? Iya. X2. Bentar. 82, ya. Oh, ini tukar ya? Iya. Terus ini 218 ini oh ini tertukar beda. Sama saja berarti. Lalu yang di bawahnya ini 28 yaitu X1 kuadrat 2, 28 yang paling atas nih. X1 kuadrat 2 kan. Terus ini yang di atas tadi seperti ini, 1 kuadrat ini yang keduanya. Lalu dikurangi dengan 182, berarti 182 ini X1 kali X2, sigma X1 kali X1 kali X2 dikuadratin 2, menghasilkan ini. Yang di atas ini menghasilkan 57.046 kurang 39.676 per 6, terus lalu menghasilkan yang di bawah ini menghasilkan 66.554 kurang 33.124. Yang ini dan ini menghasilkan 17.370 per 33.430 menghasilkan 0,52. Ini baru B1-nya. Langsung kita lanjutkan ke B2-nya. B2-nya yaitu seperti di sini 28 X1 28 berarti 28 ya. Ini X2 berarti 218 X2 Y ya. Y kali Y 218 lalu 182 yang mana itu X1 dan X2. Lalu 24 ini yaitu X1 kali Y. Oh ini tertukar juga ya Allah. Ya sudah. Lalu ini 28 ini X1 tadi seperti yang paling atas. Lalu 2330 ini yang kedua. Ya. Lalu 182 ini dari mana? Oh iya. Sigma X1 kali X2 ini sebenarnya itulah. Sigma X karena tiada sigmanya jadi saya pikir begitu. Dikuratin 2 berarti ini hasilnya 182. Hasil yang paling atas menghasilkan 6.104 kurang 4.363. Lalu yang hasil bawah ini menghasilkan 66.554 dikurangi 33.124. Atas dan bawah ini menghasilkan 1.736 per 33.430 sama dengan 0,03.
0,5. Astagfirullahaladzim, sudah laling aku, maaf ya. Seperti yang di sini, sama kan? Hasilnya sama tadi 52 dan 5. Saya tidak bakal menjelaskan, saya cuma kasih tahu di mana Excel-nya ini, bukan sistem menjelaskan Excel-nya ya. Cuman lagi saya menjelaskan ini, selagi saya juga menjelaskan ini, karena saya sudah kasih di sini variabelnya, pasti kalian bisa mengerti dengan cara melihatnya di sininya saja. Oke. Saya juga kasih tandanya ini kalau ini B2 bagaimana rumus-rumusnya, jadi pasti bakal lumayan gampang untuk dilihat waktu kalian lihat Excel-nya. Oke. Langsung saja kita ke A-nya. Setelah kita dapat B1 sama B2-nya hasilnya ternyata 0,52 sama 0,05, maka hasil dari tentukan nilai A, nilai A ini dihasilkan dari XY, yaitu XY itu menghasilkan 468, mana 468 XY ya, XY-nya, tuh, sigma XY-nya, lalu dikurang dengan 0,52 tadi, dikali dengan 108 yaitu sigma X1, sigma X1, mana sigma X1, 108 tuh, lalu B2 ini 0,05 kali 1387 yang dimana ini hasil dari X2. Lalu diperkan atau dibagi dengan 12, maka hasil dari pengurangan dan perkalian ini menghasilkan 339,26,12. Hasilnya 28,3. Maka rumus yang perawalan tadi, jadi persamaan regresi gandanya adalah Y sama dengan 28,3 plus 0,52 X1 plus 0,05 X2. Jadi konstantanya dapatnya ini. Lalu, ini belum selesai. Kita harus menghitung lagi. Menghitung apa? Menghitung sebelum melakukan uji F. Ini belum, yang tadi itu belum uji F-nya. Kita belum melakukan uji F. Nah, sebelum melakukan uji F, untuk membandingkan F hitung dan F tabel sebelumnya, kita akan mencari terlebih dahulu nilai korelasi ganda sebagai berikut. Wow ya, sangat panjang. Ini masih studi kasus pertama. Jadi, mohon bersabar ya. Selanjutnya, di sini kita tahu, kalian bisa baca rumusnya lah. Nah, bisa langsung saja supaya lebih cepat. Ini ya. Sini B1 tadi, sigma X1Y, X1 kali Y, 24 ya, tambah B2 tadi, X2Y, yaitu hasilnya 208, aduh, nggak kelihatan nih, 208, ini 208, per sigma Y kuadrat 2. Sigma Y kuadrat 2 itu dilihat dari mana? 68 nih, 68 nih. Lalu hasil dari atas ini menghasilkan 12,47 tambah 11,36. Lalu hasil dari kedua ini menghasilkan 23,79. Lalu dibagi dengan 68 menghasilkan 0,350. Lalu akar 0,350 ini menghasilkan 0,59. Nah, lalu kita menghitung. Habis ini langsung kita hitung. Dan kita tentukan F hitungnya. F hitungnya rumusnya kayak gini. Rumusnya yaitu 0,59. 59 itu dari hasil yang sebelumnya tadi, dari R tadi, yang kita akarin tadi. Jadi kita kuadratin 2. Dikali dengan 12 NK1. N ini nilai jumlah datanya. K ini pembilangnya. Kan pembilangnya tadi kan ada dua nih, X2 nih, X1 sama X2. Maka
K itu 2. Oke. Nah, terus dikurang sama 1. Ini karena rumusnya begitu ya. Lalu ini kan tadi K yang 2 dikali dengan 1 kurang R kuadrat 2. Nah, hasil ini lalu yang dalam kurung ini kita hasilnya 9 dan dalam kurung ini yang ini hasilnya 0,68. Lalu hasil yang 0,35 kali 9 ini hasilnya 3149 per yang di bawah ini 1300. Lalu 3149 ini per 1300 menghasilkan 2,42. Nah, karena hasilnya sudah dapat F hitungnya 2,42, maka kita menentukan dulu taraf signifikannya. Kan taraf signifikannya 0,05. Nah, dia pembilangnya itu bentar. Ini nggak harus dibilang, Cok. Maksudnya ya nggak usah harus dibilang. Nah, seperti yang saya bilang tadi K-nya 2 itu karena pembilangnya ada 2, X1 sama X2, maka K-nya 2. Terus kita deviasi freedomnya penyebutnya vertikal negara 19. Makanya di F tabel kita dapat melihat ini kan 2 nih horizontalnya, K2-nya di sini. Lalu dia penyebutnya atau vertikalnya itu 9, maka yang dapat kita dapatkan itu 4,26 ya. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa kaidah pengujian signifikansi jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak HO artinya signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel terima HO artinya tidak signifikan. Maka kesimpulannya F hitung kurang dari F tabel ya seperti yang kita tahu 2,42 itu kurang dari 4,26 berarti HO diterima, artinya hasilnya tidak signifikan. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Oke, kita baru studi kasus pertama. Setelah selesai kita ke studi kasus keduanya. Studi kasus keduanya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar, yaitu X1. Minat belajar yaitu S2 terhadap prestasi belajar matematika yaitu Y. Nah, saya lanjutkan lagi keterangannya yaitu Y sama dengan prestasi belajar matematika, X1 adalah pengaruh motivasi belajar, X2 minat belajar. Nah, ini seperti rumus yang sebelumnya tadi, jadi saya harus bilang ini konstatanya. Nah, terus ini pembilang yang harus kita konversikan nanti ke nilai-nilai yang bakal kita jadikan konstanta. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, dari tabel ini kita dapat peroleh data sebagai berikut. Sigma X1 menghasilkan 845, Sigma X2 917, Sigma Y1000 X1 kali Y sama dengan 70.950, Sigma X2 kali Y sama dengan 76.950, Sigma X1 kuadrat 2 sama dengan 60.175, Sigma X2 kuadrat 2 sama dengan 70.175, Sigma Y kuadrat 2 sama dengan 84.000, Sigma X1 kali X2 sama dengan 65.110. Karena nilai datanya 12, maka N-nya sama dengan 12. Sama seperti tadi, kita sederhanakan lagi. Sederhananya tidak jauh berbeda. Sama seperti tadi. Di mana sigma X1 kuadrat 2-nya itu diginiin.
lalu menghasilkan 60.000, maka pembilang ini menghasilkan 60.175 kurang dalam kurung 845 tutup kurung kuadrat 2 per 12 menghasilkan 672.072,92. Nah, ini juga sama seperti di atas, cuman ini bagian X2-nya. Aduh, saya lupa ganti studi kasusnya, kebiasaan. Nah, ini kan S2-nya. S2-nya ini 70.715 kurang dalam kurung 917 tutup kurung kuadrat 2 per 12 sama dengan 640,92. Nah, ini lalu sigma Y kuadrat 2-nya. Sigma Y kuadrat 2-nya hasilnya 84.000 kurang dalam kurung 1000 tutup kurung kuadrat 2 per 12 yang menghasilkan 666,67. Lalu ini sigma X1 kuadrat X1 kali Y. Nah, menghasilkan langsung pembilangnya saja 70.950 kurang dalam kurung 845 yaitu sigma X1 biasanya dan 1000 sigma Y biasanya diperkan dengan 12 lalu hasilnya 533,33. Lalu ini cuma diganti dengan X2 sama seperti yang di atas ini. Lalu pembilangnya 76.950. Lalu X2-nya 917 kali sigma Y yaitu 1000 per 12 menghasilkan 533,33. Ini mungkin kalian bakal bilang, wah kok sama gimana? Ya, saya juga tidak tahu karena saya hitungnya lewat sini. Ini juga hasilnya sama ya. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak protes karena saya hitungnya skala Excel. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ke sigma X1 kali X2. Sigma X1 itu pembilang itu 65.110 dikurang dengan sigma X1 biasa dengan nilai 845 kali 917 yaitu sigma X2 biasa, sigma X2 biasa kita perkan 12 karena nilai datanya lalu menghasilkan data 537,92. Lalu kita lanjutkan saja menentukan nilai B1. B1 seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kalau misalnya sigma X2 kuadrat 2 yaitu 649 ya. Lalu dikali dengan 533 yaitu ini hasil ininya, hasil X1-nya. Lalu dikurang dengan 537 itu hasil dari X1 dan kali X2-nya. Lalu dikali dengan 533 yaitu X2 kali Y. Iya, yang bagian ini yang keduanya. Nah, kan ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini saya nggak tahu bedain gimana. Nah, terus yang keduanya itu 672,92 itu hasil yang paling pertama X1 kuadrat 2 ya. Lalu dikali dengan 642 yaitu sigma yang keduanya, sigma X2-nya kuadrat sigma X2 kuadrat 2 yaitu 640 ini. Lalu dikurang dengan dalam kurung 537,92 kuadrat 2 yaitu hasil dari yang paling bawah atau sigma X1 kali X2. Nah, hasil dari atas ini dan bawah menghasilkan 341.822 kurang 286.889 per
431.284 kurang 289.354. Nah, 2 ini yang menghasilkan, ini dikurangi, menghasilkan 54.933 per 141.929 yang menghasilkan 0,39. Bentar ya, sama 3. Oke, sama ya. 0,39. Nah, nilai B2-nya lagi. B2-nya sama seperti studi kasus yang pertama. Tapi saya bakal jelasin. 672 ini, 92 ini adalah hasil dari yang paling pertama ya. Lalu ini 533 ini yang kedua, berarti dia yang bagian kedua, bukan bagian pertamanya, bukan X. Bukan X1 ya, melainkan ini X2. Lalu ini 537, yaitu hasil dari yang X1 X2-nya kali X2, X1 kali X2-nya sigmanya. Lalu dikali dengan ini berarti X2 ya. Yang ini X2-nya harusnya. Ya. Ya. Lalu ini turun lagi yang paling pertamanya. Terus X1-nya, X1 kuadrat 2-nya yang turun ini 672,92 dikali dengan 640,92 dikurang dengan 537,92 kuadrat 2. Itu ini adalah bilangan dari sigma X1 kali X2. Oke. Bagaimana cara lihat ini semuanya? Ya, benar. Nah, hasil dari kedua ini menghasilkan 358.889 kurang 286.889 lalu per 431.284 ya dikurang dengan 289.354. Lalu ini dua menghasilkan 72.000 per 141.929 yang menghasilkan 0,51. Nah, lalu kita ke A-nya lagi. Kita tentukan nilai A-nya. Seperti yang kita tahu, sigma Y itu 1000. Lalu B1 itu hasilnya tadi 0,39. Terus dikali dengan X1. X1 yaitu 845. Kurang dengan 0 dengan B2 tadi yaitu 0,51 dikali dengan sigma X2 yaitu 917 per 12 nilai datanya. Lalu hasil dari ini menghasilkan 207,76 per 12 yang menghasilkan 17,3. Jadi persamaan regresi gandanya adalah Y sama dengan 17,3 plus 0,39 X1 plus 0,51 X2. Tadi saya bilang apa ya? X1 atau kali ya? Kayaknya kali dia sudah. Ya maaf ya. Lalu kita tentukan lagi dengan korelasi ganda. Kita korelasi gandakan dulu. Nilai B tadi 0,39. Terus X1 yaitu X1 yang ini. Yang 1 bukan yang 2. 553 ini plus 0,1 yang berarti B2 tadi ya. 51, 533, berarti ini yang kedua. Ini yang keduanya. Karena sama jadi lumayan bingung, jadi saya bakal jelasin ini yang pertama yang kedua. Oke, per
666,67. Itu hasil dari mana? Itu hasil dari sigma Y kuadrat 2. Yang ini. Nah, setelah ini dikalikan 2-nya ini, hasilnya 206,43 tambah 270,56 per 666,67. Lalu kita tambahkan lagi ininya menghasilkan 476,98 per 666,67 yang menghasilkan 0,715. Lalu kita akarkan ini hasilnya ini 0,715 ini kita akar menghasilkan 0,85. 0,85. Apa kita lihat apakah benar? 0,85 ya, sama ya. Sama persis. Ini juga hasilnya sama, akan diakarin. Nih, sama kapasitor square yaitu pembilang otomatis dari Excel yang bisa diakarin ya. Hasilnya itu. Lalu kita langsung ke uji F-nya aja atau F hitungnya. Kita tentukan F hitungnya. Seperti sebelumnya, F hitungnya kita sudah dapat tadi 0,85 kuadrat 2 kali 1221. Terus 2 ini K-nya 2 tadi pembilangnya 2. Lalu 1 kurang 0,85 kuadrat 2. Lalu tadi ini dalam kurung ini menghasilkan 9, dalam kurung yang di bawah ini menghasilkan 0,28. Lalu dikali 0,72 ini dikali dengan 9 menghasilkan 6,439. Lalu 2 ini dikali dengan 0,28 yang menghasilkan 0,569 yang menghasilkan 11,32. Berarti F hitungnya itu hasilnya 11,32. Saya tidak harus menjelaskannya itu lagi karena kita tahu kalau misalnya yang kita masih pakai yaitu 4,26 karena ini masih tabel, kita masih pakai 2 pembilang sama seperti tadi, 2 pembilang. Lalu dengan nilai data 12, berarti 12 kurang 2 kurang 1 karena di rumusnya tadi 1. Saya nggak tahu itu saya nggak tahu satunya itu dari mana, cuman itu menurut rumusnya, jadi saya ikuti. Rumusnya 1, jadi 12 kurang 2 kurang 1 menghasilkan berapa tadi? Saya lupa. Menghasilkan 9. Ya, 9. Nah, kayak pengujian signifikansi, jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak HO artinya signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel, terima HO artinya tidak signifikan. Nah, di sini kesimpulannya adalah F hitung lebih dari F tabel. Seperti kita tahu tadi kita dapat 11,32 yaitu lebih dari 4,26 yang berarti HO-nya ditolak. Artinya hasilnya signifikan, jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kita langsung saja kita lanjutkan ke studi kasus ketiga, yaitu sebuah penelitian diketahui tingkat kehadiran 12 mahasiswa semester 2, yaitu dia adalah keterangan 1, dan data tentang IQ X2 yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS, yaitu Y. Nah, keterangannya Y sama dengan pengaruh nilai UAS, S1 tingkat kehadiran 12 mahasiswa semester 2, X2-nya sama dengan data tentang IQ. Saya nggak usah jelasin lagi ini apanya, ini adalah rumus untuk menghasilkan konstanta yang dari pembilangan ini yang bakal kita konversikan nanti. Ini adalah pembilang dari studi kasus ketiga ini. Kita bakal lanjutin. Kita langsung lanjutkan saja. Oke. Nah, dari tabel ini kita dapat peroleh data sebagai berikut.
Saya perbesar dulu kali ya, mumpung di Canva. Data yang kita dapat peroleh data sebagai berikut. Sigma X1 sama dengan 975, Sigma X2 sama dengan 1371, Sigma Y sama dengan 933, Sigma XY kali Y sama dengan 77.824, Sigma X2 kali Y sama dengan 107.520, lalu sigma X1 kuadrat 2 sama dengan 81.725, sigma X2 kuadrat 2 sama dengan 157.931. Lalu sigma Y kuadrat 2 sama dengan 74.329. Lalu sigma X1 kali sigma 2 sigma X1 kali X2 sama dengan 112.605. Kita ganti dulu statistiknya yang ketiga. Kasus yang ketiga. Lalu nilai datanya 12 karena nilai datanya kita 12 di sini. Kita lihat apakah ada yang salah, enggak kan? Ada. Oke. Kita tentukan metode skor deviasi sama seperti sebelumnya ya, sigma X1 kuadrat 2 8 itu hasilnya kita bilangkan langsung saja ya, nggak usah saya sebutkan lagi karena sudah kebanyakan saya jelasin lagi beberapa kali lagi, saya yakin kalian bosan. Ini 81.725 kurang dalam kurung, ini kan X1 biasa ya, sigma X1 biasa dikuadratkan 2 per 12 yang menghasilkan 2806,25. Lalu di sini sama seperti yang di atas ini, langsung saja ke sini saja. Namun ini diganti jadi 2. Jadi ini sigma X2 kuadrat 2 itu menghasilkan yaitu bilangannya itu 197.971 kurang dalam kurung sigma X2 biasa kuadrat 2 kuadrat 2 per 12 yang menghasilkan 1294,25. Lalu ini sama seperti tadi, tapi ini bagiannya Y kuadrat 2. Ini adalah 74.329 kurang Y biasanya, sigma Y biasanya, lalu dikuadratkan di per 12, lalu menghasilkan 1788,25. Lalu sigma X1 kali Y yaitu 77.825 kurang dalam kurung sigma X1 biasa kali sigma Y biasa per 12 yang menghasilkan 2018,75. Lalu ini sigma yang keduanya, sigma X2 kali Y kedua. Ini juga 107.520 kurang sigma X2 biasa kali sigma Y biasa per 12 yang menghasilkan 924,75. Lalu yang terakhir sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X sama dengan 112.605 kurang sigma X1 biasa lalu dikali dengan sigma X2 biasa juga, lalu dibagi atau diperkan 12 menghasilkan 1211,25. Jadi kalian kalau misalnya lihat nanti di Excel-nya, kalian bisa lihat bagian ininya saja. Yang ungunya ini saya sudah siapkan warnanya, jadi kalian nggak perlu bingung bagian mana untuk menentukan
untuk menyederhanakan datanya, jadi nggak terlalu bingung harusnya ya. Saya sudah berusaha untuk tidak terlalu bingung untuk mendapatkan nilai data di Excel-nya. Lalu kita tentukan nilai B1. Nilai B1 yaitu 1294 yaitu sigma X2 kuadrat 2 ya. Ya. Lalu dikali dengan sigma X1 kali Y. X1 kali Y itu 2018,75 di sini ya. Dikurang dengan 121 yaitu itu sigma. Itu sigma. Itu sigma. Kebalik juga ya. Ini sigma X1 kali X2 dengan sigma X2 kali Y. Alhamdulillah. Lalu ini yang di bawahnya lagi 2506,25 yaitu sigma X1 kuadrat 2 dengan ini sigma X2 kuadrat 2 lalu dengan ini lalu dikuadratkan apa namanya tadi ya, sigma X1 X2 sigma X1 kali X2 lalu dikuadratkan 2. Hasil yang di atas ini menghasilkan 2.612.767 dikurang dengan 1.120.103 per 3.243.714 kurang 1.467.127. Hasil dari kedua ini menghasilkan 1.492.664 per 1.776.588 yang menghasilkan 0,84. Lalu kita langsung ke B2-nya saja. B2-nya saya itu seperti tadi, seperti kasus yang sebelumnya. Studinya itu 2506,25 yaitu hasil yang paling atas yaitu sigma X1 kuadrat 2 dengan sigma X2 kali Y. Berarti yang ini dia X2 kali Y. Dikurang dengan biar saya tebak ini sigma X1 kali Y, betul ya. Tidak, ini X1 X2 kali X2. Ini yang sigma X1 kali Y. Ketukar mulu ya. Udahlah, kan sama juga ya. Tinggal dikali. Lalu yang di bawahnya ini X1 kuadrat 2 dikali dengan X2 kuadrat 2 dikurang dengan sigma S1 sigma S1 X1 kali X2 kuadrat 2 menghasilkan, saya langsung saja karena saya mohon maaf sebelumnya baterai iPhone saya untuk naik mau habis, jadi saya langsung saja. Hasil dari ke semua ini menghasilkan minus 127.556 per 1.776.588 sama dengan min 0,07. Lalu ini sama seperti sebelumnya, saya nggak bisa jelasin karena baterai saya mau habis ya. Ini 93 ini sigma Y,
B112 tadi, lalu bentar ya. Halo? Ya sudah, saya lanjutkan lagi ya. Dan tanpa mic earphone. Maaf kalau misalnya suaranya berubah ya. Saya bakal jelasin lagi. 933 ini yaitu sigma Y tadi, sigma Y yang ini di sini, yaitu 933 di sini ya. Lalu B1 tadi itu hasil dari yang sebelumnya tadi, yang B1. Lalu sigma X1 yaitu sigma X1 itu 975 dikurang dengan min 07 ini B2 ya. Lalu sigma X2 itu 1371 sama ya. Lalu nilai data, lalu diper dengan nilai data. Nilai data itu 12. Ya. Lalu hasil dari semua ini menghasilkan 212,25 per 12 sama dengan 17,7. Jadi persamaan regresi gandanya adalah Y sama dengan 17,7 tambah 0,84 X1 tambah 0,07. Ini harusnya minus. Ya, minus 0,07 X2. Lalu kita lanjut lagi untuk mengenal dan nilai korelasi gandanya. Halo. Korelasi gandanya itu di sini tadi kan B1-nya tadi 84, lalu sigma X1 kali Y yaitu 2018 75 ya. Lalu ditambah dengan B2 tadi dikali dengan sigma X2 kali Y. X2 kali Y itu 924,75. Lalu dibagi dengan sigma Y kuadrat 2. Lalu hasil hasilnya ini 2 menghasilkan 1696,13 tambah min 66,40 per 1788,25. Ini 2 ini nilai ini hasilnya yaitu 1629,73 per 1788,25 menghasilkan ini menghasilkan 0,911 lalu 0,911 ini diakarin maka menghasilkan 0,95. Lalu 0,95 itu kita tentukan hitungnya 9 kan kita dapat 95 tadi ya. 95 tadi dikuadratin 2, lalu ini tadi dikali lagi ini jadi 9 ya. Ini karena sudah dikuadratin 2 jadi hasilnya 0,91. Nah, ini juga turun jadi 2, ini karena pembilangnya 2. Lalu ini 0, ini kan 1 kurang 0,95 kuadrat 2, maka menghasilkan 0,09. Maka hasil 0,91 kali 9 menghasilkan 8,202. Lalu 2 kali 0,09 menghasilkan 0,177. Hasilnya 60 sudah blank, maaf ya. 46,26. Ini sama seperti penyebut tadi ya. Horizontal masih sama. Masih ke 44,26 dia. F tabelnya. Jadi kesimpulannya yaitu kaidah pengujian signifikansi. Jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak HO artinya signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel terima HO-nya
artinya tidak signifikan. Kesimpulan dari studi kasus ketiga ini yaitu F hitung lebih dari F tabel. Ya, seperti kita dapat tadi, F hitungnya yaitu 46,26 yang pasti melebihi 4,26 yang berarti HO ditolak artinya hasil signifikan. Jadi terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara tingkat kehadiran 12 mahasiswa semester 2 dan data tentang IQ yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Oke. Waduh, kita sudah sampai di pertengahan. Sekiranya kalau ada kurang, saya mohon maaf atas penjelasan UAS untuk statistik dan probabilitas probabilitas ini. Saya Satya dengan yang 2362.595 mohon undur diri. Kalau ada salah saya mohon maaf, kalau ada yang keliru saya mohon maaf, kalau ada salah bilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.